Saudara menikmati yang namanya ibadah, amin. Yang di dalamnya ada pujian, ada penyembahan. Itu bukan hanya bicara liturgi gereja. Bukan hanya bicara bahwa itu aktivitas gereja. Tetapi ketika saudara datang memuji dan menyembah dia, berarti saudara sedang membangun sebuah hubungan secara pribadi dengan dia. Amin. Kita datang dalam ibadat. Mungkin sudah bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen dan menikmati bahkan mungkin mengikuti semua tatanan ibadah yang ada. Tapi hari ini saya mengingatkan kembali untuk kita bahwa ibadah bukan sekedar hanya rutinitas sebuah ibadah. Tetapi ibadah di dalamnya ada makna yang namanya Tuhan ingin bersekutu, ada hubungan yang terjalin dengan dia. Amin. Ada sesuatu yang harus engkau dapatkan di mana ketika dia hadir, dia bisa menatap kita dengan senyumnya dan berkata, ini anakku. Ini orang yang spesial. Amin. Nah, hari ini saya ingin bawa Bapak Ibu semua untuk belajar sama-sama secara singkat. Saya kasih tema adalah keluarga yang merindukan Tuhan. Apa? Keluarga yang merindukan Tuhan. Terambil dari Mazmur 84 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Kita baca terlebih dahulu ayat ini ya, bersama-sama ya. Kalau bisa kita baca sama-sama, ada di layar. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Sama-sama, 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Lanjut. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan hendak. Amin. Kitab Mazmur 84. Gambaran daripada kitab ini menggambarkan kerinduan seorang pemazmur untuk rindu dekat dengan Tuhan. Pada zaman itu bahwa Yerusalem menjadi pusat keibadatan umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel sendiri. Jadi ketika mereka ingin datang beribadah, mereka harus menuju ke tempat yang namanya apa? Yerusalem, karena di sana ada bait sucinya Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kerinduan pemazmur, dia berkata, aku rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yerusalem itu ada di bukit yang indah, kiri kanannya lembah. Kerinduan pemazmur untuk datang ke Yerusalem, dia harus melewati segala bentuk kondisi. Harus melewati lembah, gunung, turun lagi lembah, sampai ke tujuan. Tidak mudah dalam perjalanan, hanya karena rindu Tuhan, dia rela melaluinya. Kita nggak pernah tahu kejadian itu, karena ketika mereka melewati lembah, mungkin ada hadangan. Perampok bisa, maling yang ingin mengambil semua harta persediaan mereka mungkin bisa terjadi. Atau bahkan mungkin ada binatang-binatang buas yang mungkin bisa menerkam mereka. Mereka siap untuk melaluinya karena satu tujuan. Kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Dari segala arah mereka rela untuk datang kepada Tuhan. Datang ke bait-Nya untuk menyembah Dia. Berapa banyak kerinduan kita? Berapa banyak setiap kita kalau hadir, apakah ada kerinduan, ada keinginan untuk datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan?
Bertahun-tahun kita datang ibadah, kita bilang, ya udahlah jam segini, saya datang jam segini. Sampai sini, masih sepi dan segala macam. Kita tunda lagi waktu. Bapak Ibu, ketika engkau datang di tempat ini, engkau berkomitmen kepada Tuhan. Amin. Ketika engkau bilang jam 10 ibadah, datang. Saya yakin Tuhan sudah hadir untuk menunggu saudara. Amin. Ini bukan kepada gembala. Ini bukan kepada setiap pengurus yang ada engkau datang. Tapi seperti pemazmur, aku rindu bersekutu dengan Tuhan. Saking rindunya, dia berkata gini, berbahagialah. Mazmur 48 ayat 5 berkata apa di situ? Mazmur 84 ayat yang kelima berkata, dia katakan seperti ini. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Saking rindunya dia bilang gini, berbahagia ibu-ibu, bapak-bapak, engkau yang diam di rumahnya. Kenapa? Saking mereka berjalan dari wilayah yang jauh, saking rindunya, makanya waktu mereka masuk bait suci, berbahagialah. Waktu mereka duduk dan merasakan kehadirannya, kalimat pertama, berbahagialah. Orang yang diam di rumahnya dan terus menerus memuji Tuhan. Amin. Mari punya kerinduan. Pemazmur saja dia rela untuk berjalan jauh hanya untuk datang ke rumah Tuhan. Pastikan kita punya kerinduan yang sama akan dia. Supaya tidak pernah sia-sia kita datang beribadah. Amin. Juga dikatakan pemazmur ini saking rindunya. Dia bilang kalau bisa saya ada di sini menikmati secara langsung. Ayat 3 berkata seperti ini. Coba kasih ayat 3. Ayat 3 yang tadi. Ini ungkapan pemazmur nih. Rio. Ayatnya yang ketiga. Ada suara? Ya udah buka. Bapak Ibu buka ayat yang ketiga. Mazmur 84. Boleh dibuka Pak Gideon, bisa dibacain? Nah, lihat. Pemazmur katakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Lihat betapa mereka rindu sampai mereka sendiri katakan jiwaku hancur karena merindukan apa? Pelataran Tuhan. Artinya ketika mereka masuk bait sucinya, begitu rindunya mereka. Begitu rindunya mereka untuk menikmati suasana kehadirannya. Amin. Hari ini ketika pujian dinaikkan, bilang Tuhan aku rindu, aku ingin menyembah, menyenangkan-Mu lebih dari segalanya. Bukan hanya di ruang ibadah, di kamarmu, di meja kerjamu, rindukan Dia. Karena Tuhan itu ada buat kita. Tadi pagi saya katakan sebuah pesan penting untuk kita semua. Tuhan rindu keluarga untuk datang bersekutu dengan Dia. Rindu banget Tuhan. Amin. Tapi ingat, satu hal penting yang harus dicatat pagi hari ini. Tujuan akhir dari setiap saudara datang kepada Tuhan. Tujuan akhir dari saudara menghampiri Dia dengan segala kerinduan. Mungkin saudara bawa pergumulan saudara. Mungkin saudara bawa jeritan keluargamu, pribadimu. Dengar baik, tujuan akhir bukan karena engkau dapat jawaban dari Tuhan. Catat, saya punya kalimat ini. Bukan tujuan akhirnya saudara dapat jawaban, saudara dapat berkat. Itu kecil buat Tuhan untuk memberkati hidupmu. Yang setuju bilang amin. Tujuan akhir dari kerinduan ketika engkau datang kepada Dia adalah Dia mau engkau terjalin hubungan dengan Dia. Yang setuju bilang amin. Kalau Dia sudah dapat hubunganmu, engkau dekat dengan Dia, bagi Tuhan itu cukup. Kalau engkau bisa
dapat hubungan dengan dia, engkau menikmati kehadirannya, itu cukup untuk Tuhan berkati hidupmu. Kalau hanya masalah berkat engkau datang, Tuhan aku punya masalah ini, Tuhan aku punya masalah ini. Kalau Tuhan jawab, apakah kita mau kembali datang kepada dia? Belum tentu. Tapi kalau anak-anak yang sudah terhubung dengan dia, engkau tahu betapa hatinya dia kepadamu. Bagi dia terlalu kecil untuk menyelesaikan masalahmu. Bawa poin 3 hal ini dalam kehidupan rumah tanggamu. Kalau kita bangun hubungan dengan dia. Poin yang pertama. Ketika engkau bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita setiap jemaat yang hadir pagi hari ini datang kepada dia. Yang pertama pastikan dia berkata, aku hadir. Amin. Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, itu sudah segalanya. Cukup. Amin. Yang pertama 3 poin. Pertama, keluarkan poinnya. Yang pertama, dia hadir. Tuhan hadir itu jauh lebih penting kehadiran Tuhan. Tadi saya katakan di dalam Mazmur 84 ayat 5. Firman Tuhan berkata apa tadi? Berbahagialah. Kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, berbahagialah. Enggak ada yang bilang amin. Amin. Berbahagialah. Orang-orang yang tinggal di rumahmu, yang terus memuji-muji Tuhan. Kalau firman ini berkata, mungkin berbicara padamu, enggak usah malu untuk berkata amin. Itu buat saya. Berbahagialah kalau Tuhan hadir dalam persekutuan di rumah tanggamu. Berbahagialah ketika engkau masuk kamar dan berdoa dan engkau merasakan kehadirannya. Berbahagialah. Waktu engkau suami, istri dan anak-anak memuji di dalam rumahmu, maka berbahagialah. Kenapa? Karena dia hadir dalam rumah tanggamu. Itu jauh lebih penting. Bagaimana kita bisa melihat dan merasakan kehadirannya kalau tidak ada mezbah yang kita bangun dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita mau bilang bahwa Tuhan hadir dalam hidupku kalau engkau sendiri nggak pernah datang kepadanya. Engkau sendiri tidak memuji. Hanya mungkin di sini 2 jam saja kita memuji Tuhan. Kita beribadah. Selebih itu kemana? Apakah kita membangun mezbah? Di meja kerja kita, di mobil kita, di rumah kita, di kamar kita. Ini sebuah pertanyaan yang Tuhan perlukan garis bawahi. Sebuah hubungan yang terjalin selalu dengan dia. Kata hubungan bukan engkau di jalan, engkau tutup mata lalu engkau menyembah, lalu engkau lupa untuk bawa setirnya. Gak seperti itu kan? Tetapi Tuhan ingin ada connect hatimu terpaut dengan dia. Lagi masak bisa nyembah kok. Lagi cuci baju kok bisa nyembah, amin. Lagi kerja tugas di meja bisa nyembah. Yang terpenting adalah terhubung. Lebih dahsyat lagi kalau suami bawa istri dan anak-anak setiap pagi. Ada mezbah sebelum bangun pagi bersama, sebelum tidur bersama. Bayangkan dahsyatnya kalau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Poin yang pertama, dia hadir. Dia hadir untuk melindungi kita. Dia hadir untuk menjagai pribadi selepas pribadi. Bagaimana dia menjaga, tapi kalau engkau gak pernah connect, terhubung dengan dia. Orang yang selalu memuji dan menyembah dia, yang selalu ada, selalu ingin terhubung dengan dia. Yang pertama, dengar baik, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Apapun kondisi masalahmu, kalau engkau punya hubungan, ada komunitas keluarga di rumah, dalam komunitas-komunitas home terjalin, maka yang pertama ada kekuatan yang baru. Kenapa? Karena ketika kita memuji dia, maka pujian buat Tuhan memampukan kita untuk berkata, hari esok boleh ada masalah, tapi Tuhan bersama-sama denganku. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada pujian buat dia. Ada ucapan mulut mengatakan keagungan kepada dia.
kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita tidak akan pernah takut melangkah. Kenapa? Kita tahu kita punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Dia yang melindungi kita. Dia yang menyertai kita. Dia yang memberikan arah kepadamu. Dia yang memberikan solusi buat hidupmu. Dia yang menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Kenapa? Karena dia tahu ada anak-anaknya yang selalu datang kepadanya yang mau terhubung dengan dia. Yang pagi-pagi berkata, "Bapak, aku datang dengan istri dan anakku. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Tapi yang ku tahu, ku serahkan kepadamu. Sertai aku untuk berjalan dari pagi, siang, hingga malam." Itu kerinduan Daud. Makanya kitab Daud bilang begini, "Pagi-pagi benar aku datang kepadamu. Aku mengatur persembahan bagimu." Daud bilang nih, "Dan aku menunggu engkau." Ketika Pak Taufik, Bu Vivit, Pak Taufik pulang dari SEAL, pagi-pagi, "Ayo kita belajar." Dulu saya tidak pernah bangun mesbah pagi-pagi. Mulai besok saya bangun mesbah pagi-pagi. Amin. Aku mau ajak anak-anakku untuk berdoa. Sebab itulah kekuatanku. Itulah yang Tuhan mau. Keren. Ini bukan sebuah slogan, tapi ini real kehidupan. Kita bukan mengenal Allah yang mati. Mungkin mata jasmani kita tidak melihat dia, tapi iman kita berkata, dia ada buatku. Amin Pak Ibung. Yang kedua, setelah yang pertama kehadirannya, yang kedua yang jauh lebih penting adalah, poin yang kedua adalah kerinduan akan kehadirannya. Kalau tadi ketika kita datang, dia hadir, maka yang kedua Tuhan mau ada kerinduan yang dalam dari kita. Amin. Kalau kita nggak punya kerinduan, ya percuma. Tuhan mau ada timbal balik, kerinduan dari kita untuk kehadirannya. Yang setuju bilang amin. Lihat ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Nah, dikatakan begini, kembali lagi kalimatnya, berbahagia. Diulang-ulang. Berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan apa? Ziarah. Saking rindunya dari si pemazmur ini, dia berkata, "Tuhan, aku mau datang dengan segala kekuatan. Aku mau tempuh perjalanan itu. Aku mau datang ke rumah-Mu." Hasrat itu adalah keinginan. Keinginan yang kuat. Ziarah itu bukan pergi ke kuburan, bukan. Dalam pengertian ini mereka datang cari Tuhan. Kalau saya sambungkan adalah keinginan yang kuat untuk cari Tuhan. Yang setuju bilang amin. Engkau harus punya kerinduan, Tuhan perlu dari umatnya. Punya kerinduan untuk mendekat kepadanya. Kalau kita punya kerinduan, apapun tantangannya, kita akan hadapi. Amin. Karena aku rindu sama Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita tahu tujuannya, untuk dia selalu ingin berkomunikasi dengan kita, rindukan dia. Masalah boleh datang, tapi kalau kerinduan itu lahir dari hidupmu, engkau akan menghadapi itu semua. Karena engkau rindu untuk dekat dengan dia. Amin. Kalau ayat 7 juga berkata apa? Apabila melintasi apa? Lembah Baka. Bapak Ibu dengar saya, perhatikan saya ke depan. Lembah Baka itu berbicara tempat yang tidak mengenakan dalam hidup ini. Lembah Baka berbicara tentang tempat yang mungkin menyakitkan. Apa yang Bapak Ibu bisa sebut dalam hidupmu? Kayaknya aku juga aku melewati lembah-lembah dalam hidupku. Lembah-lembah yang mungkin menyakitkan. Ada banyak orang yang melukai aku. Itu mungkin lembahmu yang saat ini engkau sedang hadapi. Lembah apa mungkin engkau bingung dengan anakmu mau kuliah. Uang sekolah seperti apa. Hari ini engkau berkata kepada Tuhan, itu lembahku. Aku sedang hadapi. Betul Bapak Ibu? Engkau bisa sebut apa saja yang menjadi lembah bakamu.
Mungkin hari ini engkau berkata, saya tidak akan tahu apa yang akan terjadi hari esok. Engkau mungkin sudah bilang, suami bagaimana untuk makan? Kalau suami mungkin sudah di PHK, anak-anak belum kerja, itu mungkin lembah yang sedang kita jalani. Betul. Tetapi dengar baik Bapak Ibu, mereka tetap melintasi itu. Karena ada kerinduan untuk datang sama Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami lembah baka, datang kepada Tuhan. Jangan lari ke tempat lain. Amin. Apalagi datang ke orang pintar, jangan. Apalagi cari jalan pintas. Apa tuh? Pinjol. Apalagi tuh? Hah? Paket-paket datang di rumah. Bang keliling. Jangan ke situ. Banyak kan? Mulai ketawa semua kan? Bahwa mungkin itu ada tawaran di depan kita, betul? Yang membuat kita terikat. Akhirnya kita bilang, Tuhan kok lembah baka saya kok makin hari makin banyak sekali lembah baka yang saya hadapi. Rindukan dia, datang sama Tuhan. Jangan ke tempat yang lain, amin. Datang sama Tuhan. Bilang kerinduanku ini Tuhan, aku rindu datang sekalipun aku ada di lembah baka. Alkitab mengatakan mereka melintasi. Mereka berjalan, sekalipun itu menakutkan dalam hidup, mereka melintasinya. Jangan pernah berhenti di titik lembahmu. Jangan menyerah di titik lembah kehidupanmu. Jangan bilang Tuhan aku nggak tahu lagi. Aku gantung diri di pohon toge. Udah akhir aja segalanya. No. Ambil keputusan untuk rindukan dia. Aku mau datang ke sumber segala-galanya dalam hidupku. Amin. Yang ketiga. Cepatkan. Yang ketiga. Ketika kita tahu pentingnya kehadiran Tuhan. Ketika kita merindukan dia. Percaya berkat itu akan mengikuti kita. Amin. Percaya Matius 6:33 itu katakan benar. Kalau kita cari kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Waktu mereka melintasi lembah baka, Alkitab tidak mencatat begini, lembah baka lalu titik, tidak ada sambungnya. Dikatakan mereka membuatnya menjadi apa? Tempat bermata air. Ada kehidupan di tengah-tengah lembah baka. Waktu mereka rindukan Tuhan, mereka tahu kehadirannya Tuhan penting dalam hidup mereka. Maka Tuhan akan rubah lembah baka itu menjadi tempat yang bermata air. Jangan pernah takut melewati lembah baka. Kuncinya adalah begini. Betapa pentingnya kehadirannya. Dan betapa rindunya engkau kepada dia. Itu cukup buat Tuhan untuk merubah lembah baka itu menjadi tempat yang bermata air. Gak ada yang bilang amin sih. Amin. Si Ambon sudah semangat menyampaikan. Udah keringat. Tapi saya percaya firman ini jatuh di hati setiap kita. Amin. Dia sanggup merubah kondisi lembah apapun dalam hidupmu. Bagi dia terlalu kecil untuk merubah lembahmu. Karena dia bisa membuat lembah itu menjadi tempat bermata air. Di mana ada kehidupan. Semua manusia memerlukan air kehidupan. Betul? Tapi ketika mereka melewati lembah yang mungkin menakutkan, Tuhan munculkan air kehidupan buat mereka. Sehingga mereka mampu untuk melangkah. Amin. Bukan hanya air kehidupan. Ayat itu selanjutnya berkata apa? Apabila melewati lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Selalu ada berkat tepat pada waktunya. Yang Allah perlukan adalah ketika kita melangkah untuk datang kepada dia. Berkat menyertai kita. Waktu kita tahu tujuannya kita untuk datang kepada dia. Tuhan tidak tinggal diam. Dia perintahkan malaikatnya, turun, berkati umatku. Berkati dia yang sungguh-sungguh datang kepadaku. Kasih dia jalan keluar. Sediakan berkat tepat pada waktunya. Amin. Saudara,
Di dunia ini kita nggak tinggal sendiri sebagai orang Kristen. Kita yang tahu tentang firman ini, Tuhan pasti memberkati. Tapi ingat baik, dengerin saya. Orang di luar juga diberkati. Betul? Saudara gaji kan setiap bulan sama dengan mereka, betul? Terima juga sama kan? Akhir bulan, betul? Tetapi yang Tuhan mau bukan gaji yang sama seperti mereka. Ada berkat-berkat yang tersembunyi dari dia yang dia bisa kasih tepat pada waktunya. Gak perlu tunggu bulan akhir bulan dulu. Tapi tepat pada waktunya. Bisa dia kasih di tengah minggu dengan cara dia. Karena dia tahu anaknya memerlukannya. Jadi renungkan bersama-sama pagi ini. Ketika engkau tahu betapa pentingnya kehadirannya. Dan ketika Tuhan tahu dan kenal kerinduanmu. Maka dia akan menyediakan berkatnya. Sekalipun itu kondisi lembahmu seperti apa. Dia selalu memberikan mata air kehidupan buatmu. Ketika mereka menemukan ini. Ketika mereka berjalan ke Yerusalem ke tempatnya Tuhan. Tuhan menyediakan air kehidupan. Berkat disediakan buat mereka. Tidak cukup. Mereka bilang, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Enggak. Lanjutnya di ayat 8. Enggak kendor, enggak lemah. Tapi Alkitab berkata apa di situ? Mereka berjalan makin lama makin kuat. Menghadap Tuhan ke Sion. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan. Mereka enggak takut melangkah. Hari ini saya mau bilang, kalau engkau mencicipi dan engkau menikmati kasihnya, engkau tidak akan pernah takut menghadapi hari esok. Karena engkau punya Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Kita akan mampu berjalan lagi. Kenapa? Karena kita tahu dia bersama denganmu. Dia berjalan dengan engkau. Ini si Ambon tidak pernah takut sekalipun orang tua tidak ada di sampingnya. Sampai saya menikah dengan istri saya melihat penyertaan Tuhan jelas bagi anak-anaknya. Dia menyediakan segala sesuatu. Pada saat saya sendiri menangis, dia ada. Dia ada bersama denganku. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, dia Allah itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin. Dibutuhkan iman yang sungguh untuk melihat kehadirannya dan punya kerinduan dari hidupmu untuk datang kepada dia. Pagi ini renungkan baik-baik 3 poin penting ini. Betapa Tuhan rindu kita datang. Kalimat saya yang tadi. Bahwa ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan segala kerinduannya. Jangan hanya bilang begini. Supaya jawaban doa saya terjawab. Supaya Tuhan berkati saya. No. Bukan itu utamanya. Dia pasti berkati kok. Tapi yang terpenting adalah ketika engkau datang dengan keluargamu. Engkau datang secara pribadi. Dia mau yang namanya hubungan. Amin. Kalau satu pasangan anak muda sudah jatuh cinta kepada pasangan yang lain. Mau itu rasa, apa tuh bahasanya? Yang aca coklat, gitulah. Itu dia akan halau semua. Karena apa? Karena cintanya. Biarpun jarak antara benua satu benua yang lain. Dia rela datang jauh-jauh. Hanya untuk mendatang kepadanya. Karena apa? Karena Nah Tuhan sangat merindukan itu. Hubungan. Tuhan rindu agar kita dekat dengan dia. Amin. Jadi yang pertama, kalau umat Tuhan mau ketika engkau datang kepada dia. Yang pertama, ingat betapa pentingnya kehadiran dia dalam hidupmu. Yang kedua, rindukan dia selalu. Dan yang ketiga, percayalah kalau 2 hal ini ada dalam hidupmu, maka berkat itu akan menyertai kita. Bangkit berdiri bersama-sama.